Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta kenikmatan yang sangat berharga bagi kita, yaitu hidayah yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak setiap hamba Allah perkenankan, Allah memberikan kita hidayah. Hanyalah orang-orang yang diberikan hidayah yang Allah kehendaki, dan hanyalah orang-orang yang tidak diberikan hidayah yang Allah kehendaki. Maka kita bersyukur, merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang sangat mahal harganya selain kenikmatan sehat, yaitu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, meskipun ada media yang kurang, yaitu proyektor, karena qadarullah belum selesai, karena tidak nutut untuk menyelesaikan, sehingga yang bisa selesai adalah berbentuk kertas saja. Tapi insya Allah dengan kurangnya media proyektor, pada malam hari ini kita bisa seperti biasa maksimalkan kajian terjemah lafziyah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan surat dari surat Juz Amma, yang insya Allah nanti ke depannya kita akan menyelesaikan. Kemudian jika selesai, kita akan kembali kepada juz pertama. Di surat Juz Amma ini, di Juz Amma kita sampai kepada saat ini surat Al-Asyams. Namun pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Sebelum itu kita bersama mentahsin tilawah kita di surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Baik, di ayat pertama kita temukan ada dua huruf yang hampir sama, ya, makhrajnya, yaitu shin dan sin. Shin dan sin. Wasyamsi 1 2 3. Waduhaha. Baik, di huruf yang kedua yaitu ha dan ha, ya. Insya Allah kalau ha dan ha dalam keadaan fathah itu lebih mudah daripada dalam keadaan kasroh atau dhammah, ya, karena jelas ha yang pertama hanya bersih, tidak ada yang menghalangi di keluarnya makhraj. Kemudian kalau ha itu ada yang memberatkan, tidak serta-merta keluar. Waduhaha 1 2 3. Wal qamari idza talaha. Iza za, ya, bukan da. Posisi makhraj kita, lidah berada di atas gigi seri atas belakang, di belakang gigi seri atas, itu lidah kita. Kalau za itu tidak menempel
ke atas. Za berarti di tengah-tengah. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Ya, di ayat ketiga sama ya. Di akhirnya ya jalla panjang. Jallaha 1 2 3. Ya. Saya tidak tahu pastinya kalau di Quran Indonesia itu apakah sama penulisannya. Cuman kalau di Madinah dia jalla itu ada satu gigi, ya, itu tidak ada titiknya. Ya, kalau Bapak Ibu nanti kita akan bahas di terjemah lafziahnya itu ya bentuknya ya, ya tapi disebut dalam bahasa Arab namanya alif maksurah. Alif maksurah artinya alif yang panjang tapi berbentuknya ya, dibaca panjang. Jallaha kalau kita ayunkan seakan-akan itu ke bawah. Jallaha karena ketemu dengan ha maka bacanya ya kalau misalkan hilang hanya maka jalla ke bawah. Jalla 1 2 3. Nah, ini kalau tidak ada ha, karena ada ha dan itu disambung karena bertemu dengan ha, maka dibaca mad tabi'i. Jallaha 1 2 3. Ya, seperti di ayat kedua juga sama, hampir semua ayat di akhir ayat kita temukan hal yang serupa. Lanjut di ayat keempat, wal-laili idza yaghshaha. Yaw. Ya, ghain, gha, jangan sampai kita tahan. Kalau kalau misalkan ditahan, jadinya terjadi pemantulan di situ. Yag. Nah, ini mantul, tapi kita lepas. Anginnya keluar. Ya. Dalam posisi dia di kerongkongan, pangkal kerongkongan, tapi tidak boleh. Untuk menghindari qalqalah lebih baiknya kita jangan ditahan. Kalau ditahan nah kelihatan qalqalahnya, maka kita lepas ya, anginnya keluar saja. Syaha 1 2 3. Was-samaa'i wa ma banaha. Baik, kita kemarin sudah membahas di surat Al-Lail. Ya, ini disebut dengan mad wajib muttasil. Ya, ada apabila mad tabi'i fathah bertemu alif, kemudian kasrah bertemu ya, dhammah bertemu waw sukun, mad tabi'i bertemu dengan hamzah apabila di satu kata maka disebut mad wajib muttasil. Kalau berbeda kata mad jaiz munfasil. Hanya yang membedakan adalah penamaannya saja dan posisi hamzahnya. Namun cara bacanya sama, ya, boleh 4, boleh 6 harokat. Yang jelas harus istiqomah. Ya, diafdolkan tidak sama seperti mad tabi'i, tapi diafdolkannya adalah lebih panjang daripada mad tabi'i, maka boleh 4 atau 6. Wa ma banaha 1 2 3. Wal ardi wa ma tahaha. Ya, ketemu lagi dengan ha dan ha, ya. Ha dan ha.
wa nafsin wa ma sawwaha. Di ayat ke-7 kita temukan ada kasrotain di sin wa nafsin. Nah, karena nimat tobi Quran Madinah, ya, maka tidak ada tasdidnya. Kadang-kadang juga ada tasdidnya, kadang-kadang tidak ada karena terpisah beda kata. Wa nafsin. Nah, maka kita harus otomatis untuk menggunakan. Jadi idgham bigunnah, artinya diidghamkan bigunnah berarti dimasukkan. Wa nafsiu, dua harokat. Wa nafsiu wa, 1 2 3. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Fa'alhamaha, 1 2 3. Fujuraha wa taqwaha. Ya, terkadang yang sering terjadi kesalahan di fujuro, ya, dibaca fujuroha. Nah, ini yang kadang-kadang mengikuti karena sebelumnya tidak panjang. Fa'alhamaha, pendek semua. Kemudian diikuti fujuroha, ini yang sering terjadi. Jadi jangan sampai ini yang sering terjadi ketika membaca, harusnya dipanjangkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. 1 2 3. Ya, ini yang terjadi sering karena satu pertamanya fa'alhamaha pendek semua. Kemudian yang keduanya ngikut pendek lagi. Itu terjadi ketika kita sekedar menghafal saja tanpa melihat cara bacanya yang benar. Wa taqwaha, yaitu ada qalqalah sugro karena dia berada di tengah-tengah ayat. Lanjut ke ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Qad af langsung, jangan sampai kita putus qad af, nah, tapi kita lanjut nyambung. Qad aflaha man zakkaha. Ya, ketemu lagi dengan nun sukun bertemu zain, yaitu ada ikhfa, ya, ikhfa hakiki, samar. Man, tidak boleh dibaca man, tidak boleh kita tahan atau kita dengungkan. Yang benar adalah kita samarkan. Posisinya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, mudahnya ketika kita mengucapkan nun sukun atau tanwin, posisi makhraj lidah gigi kita sudah berada di posisi huruf setelahnya. Nah, siap ngomong setiap mengucapkan za berarti kan ada di dua gigi yang nempel za, maka nunnya kita tahan di situ. Manza, 1 2 3. Manza. Nah, ini cara supaya tidak terjadi mendengung. Bedanya seperti ini, kalau mendengung man, nah itu ditahan, manza. Nah, ini salah. Jadi man itu nun,
kemudian zanya beda posisi. Nah, yang benar ketika kita mengucapkan nun sukun atau tanwin, an, in, un, maka posisi makhraj sudah berada di huruf setelahnya. Za berarti di za. Nanti berarti berhentinya di situ. Za. Nah, langsung mengucapkan zanya. Ini cara untuk mengantisipasi hukum dari ikhfa. Ya. Terakhir, wa qad khaba man dassaha. Ya, sama seperti nun sukun bertemu dal, ya, posisi lidah kita sudah berada di tempatnya. Man dassaha. 1 2 3. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke tarjamah lafziyah di surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Wasyamsi, wa, ya, kita sering sudah membahas waw di sini, ya. Waw di sini namanya wawul ataf, atau yaitu waw berarti bukan dan tetapi artinya adalah sumpah, demi, ya. Wallahi. Cirinya waw bertemu dengan kata bendanya itu ada alif lam. Nah, itu kalau alif lam itu berarti pasti kata benda. Semua kata benda pasti ada alif lamnya, itu kata benda. Nah, setelah ketika kata benda itu dia menjadi kasroh, akhirnya kasroh, itu sudah pasti kita sebut sebagai sumpah. Wadduha, wal laili, wan nahari, wal asri. Nah, itu semuanya wal qamari, semuanya jadi kasroh. Nah, itu artinya tandanya, dan di awal kalimat itu tandanya adalah sumpah. Wasyamsi, wa. Nah, wa yang kedua ini bukan sumpah, tetapi artinya dan. Ya. Allah bersumpah demi matahari dan duhaha. Waktu duhanya, ha ini kembali kepada matahari. Kata ganti dari matahari. Kenapa ha? Nah, ini ha ini dalam bahasa Arab disebut dengan muannas. Muannas itu benda perempuan. Artinya benda yang akhirnya biasanya ada tuntunnya. Misalkan saburontun itu papan tulis, kemudian kurrosatun itu buku tulis. Nah, tapi bukan berarti benda perempuan ini untuk perempuan, enggak. Tapi bahasa Arab terbagi dua, laki-laki dan perempuan. Nah, ciri khasnya kalau laki-laki tidak ada tun tak marbutoh, tunnya di belakang. Kalau perempuan ada tunnya di belakangnya. Itu gunanya untuk membedakan antara kata benda. Jadi itu membedakan nanti. Nah, asyam ini tidak ada tunnya, tetapi kenapa digantikan dengan ha yang harusnya dia untuk kata benda yang ada tunnya. Kenapa? Karena semua benda yang ada di alam dunia ini yang hanya satu, seperti dunia, matahari, bulan, yang hanya satu, itu mereka dinisbahkan sebagai, dalam bahasa Arab, mu'annas, atau kata benda yang perempuan. Jadi menggunakan ha. Ya. Wasyamsi waduha. Duha yaitu waktu duha. Waktu duha, sekaligus saya akan jelaskan tentang tafsirnya karena tidak ada slide, jadi saya langsung menjelaskan tafsir. Waduhaha, jadi duha ini adalah waktu duha. Jadi asyam, ya, bukan berarti duha ini hanya waktu, bukan, kenapa kok tidak wassobah, waktu pagi, atau wan nahar, bukan waktu siang setelah asyam sini. Karena asyam itu muncul, ya, terlihat jelas ketika waktu duha. Ketika habis subuh, mungkin waktu fajar, kita tidak bisa melihat secara jelas matahari. Ya, namun ketika waktu duha, insya Allah kita bisa melihat matahari. Ya, dengan catatan, ya, tidak ada penghalang dalam kita melihat. Cuman secara umum, secara alami, matahari bisa dilihat ketika waktu duha. Dimulai dari waktu duha. Jadi awal mula kehidupan,
Ya, jadi mulai aktivitas itu adalah di pagi hari, yaitu di waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi, jadi sumpah yang kedua adalah demi bulan. Jadi matahari dan bulan ini adalah satu kesatuan. Jadi saling berhubungan, tidak bisa terpisahkan. Kalau matahari tidak ada bulan, ya maka berbahaya. Juga ada bulan tapi tidak ada matahari, juga berbahaya. Ya. Maka ini adalah takdir Allah. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengitari ha kembali kepada matahari. Jadi qamar yang diitari, yang mengiringi, ya, bukan mengiringi, yang mengikuti matahari. Jadi bulan, kalau kita belajar geografi, maka bulan dia akan berotasi sesuai pada porosnya, dan bumi juga begitu, demikian. Nah, apabila andai kata bulan itu tidak berotasi pada rotasinya, menjauh misalkan, atau menjauh dari berapa derajat dari matahari dan bumi, maka tentu akan berdampak terhadap kehidupan di dunia ini. Maka dua benda ini, ya, Asy-Syams dan Al-Qamar, tidak bisa dipisahkan. Ini kenapa dalam surat Asy-Syams ini maktub atau terfirmankan bahwasanya Allah bersumpah demi bulan idza tala. Tala yaitu yang mengiringinya. Nya kembali kepada Asy-Syams. Kembali kepada Asy-Syams, kepada matahari, yang mengiringi matahari atau yang mengikuti matahari. Wan nahari idza jallaha, dan nahar itu waktu siang, dan siang hari idza jallaha, yang menampakkannya. Jadi waktu siang ini menampakkan adanya matahari, menampakkan matahari sebagai bentuk wujud matahari itu pada siang hari. Wal laili, dan demi malam, idza yaghshaha, malam yang menutupi matahari. Jadi ketika malam tentu matahari tidak akan terlihat. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika menutupi matahari, menutupinya. Jadi malam hari tidak mungkin kita bisa melihat matahari. Demikian juga ketika waktu siang hari, kita sangat mudah sekali untuk melihat matahari. Was-sama'i wa ma banaha. Was-sama'i wa ma banaha. Dan as-sama, langit. As-sama, dan demi langit, wa ma banaha. Dan as-sama ini juga disebut dengan muannas. Wama, dan apa saja, ma, wa, dan ma, apa saja, banaha, yang dibangun oleh langit. Jadi banyak sekali komponen-komponen langit, seperti ya mungkin yang terdekat dengan kita adalah awan, kemudian nanti ada planet, ada galaksi, dan lain sebagainya. Ini adalah bentukan dari isi dari langit itu sendiri dalam lingkup langit. Di atas langit juga ada langit, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah banaha, yang dibangun oleh langit itu, dan demi langit dan apa saja yang dibangun olehnya, kembali kepada langit. Wal ardi wa ma tohaha, dan demi bumi, al ardi itu bumi, dan demi bumi atau dunia, wama tohaha, dan apa saja toha. Toha itu yang menghampar. Jadi menghampar, yang terhamparnya, terhampar kepada bumi. Artinya dengan adanya bumi maka terhampar luas daratan, lautan, ya, pegunungan, dan sebagainya. Wal ardi wama tohaha, dan menghampar demi bumi dan apa saja yang terhampar di dalam bumi itu. Ada lautan, ada daratan, ya,
Itu semuanya. Jadi kalau kita lihat dari ayat pertama sampai dengan ayat 6, Allah bersumpah terhadap benda dan waktu. Wasyamsi wal qamari, dua benda yang tidak bisa terlepas. Kemudian yang ketiga dan keempat juga sama, wan nahari wal laili. Jadi dua waktu yang nggak bisa terlepas. Kalau kita merasakan malam terus, tentu tidak bisa. Atau kita merasakan siang terus, tentu kita tidak bisa hidup. Jadi inilah mukjizat atau keesaan takdir Allah, ya. Dalam Al-Quran disebutkan saling beriringan, ya. Asyams wal qamar, jadi matahari dan bulan, kemudian siang dan malam. Terus ayat ke-5 dan ke-6, as-sama'i wal ard, dan demi langit dan bumi. Kalau kita tidak ada langit, tentu wallahu alam apa yang terjadi. Apabila kita tidak ada bumi pun, kita tidak tahu kita tinggal di mana. Jadi dua saling bersinambungan. Maka kalau kita lihat di kolom yang kami buat itu, sengaja kita tidak terpisahkan. Jadi sehingga kuasa Allah, maha luar biasanya Allah mengatur sedemikian rupa apa yang kita rasakan. Kemudian di ayat ke-7, wa nafsi, kembali kepada diri kita manusia. Tadi di luar dari manusia, sekarang kembali kepada diri kita. Wa nafsin, dan demi jiwa. Nah, jiwa ini sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Wa nafsin, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa saja sawwa, yang sempurna atau yang telah terciptakan olehnya, oleh nafs, oleh jiwa. Jadi kejiwaan kita mempunyai jiwa. Nah, dari jiwa itu muncul akhlak, muncul kepribadian, muncul karakter, muncul keilmuan, muncul kepintaran dan lain sebagainya. Nah, dari jiwa, dari satu jiwa itu. Wa nafsin, ya, jadi dan demi jiwa, ya, dan demi jiwa. Nah, kalau misalkan kata benda kemudian tidak ada alif lamnya, maka pasti akhirnya akan menjadi kasroh tain. Jadi alif lam, kalau ada alif lam jadi kasroh biasa, kalau tidak ada alif lamnya pasti dia menjadi kasroh tain. Wa nafsin, ya, bukan wa nafsun, tapi wa nafsin, berarti demi jiwa, wama sawwaha, dan apa saja sawwaha yang telah terciptakan secara sempurna. Jadi Allah menciptakan diri kita sudah sangat amat sempurna. Bahkan ketika kita lahir pun Allah juga sudah memberikan kita kesempurnaan. Dalam artian kesempurnaan iman dan Islam kita. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dan setiap apa seseorang yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tetapi fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Jadi tetapi orang tuanya, nenek moyangnya, mereka membuat dirinya Nasrani, membuat dirinya Yahudi, membuat dirinya seorang Majusi. Kama tuladu al-bahimah, ya, sebagaimana hewan ternak yang melahirkan anaknya dalam keadaan utuh. Jadi sudah jelas, artinya jelas hewan ternak itu ada telinganya, ada induknya, ya. Tidak bisa, namanya hewan itu kan ketika dilahirkan si ibu bapaknya hewan ini, induknya tidak mungkin dia mengarahkan kepada hal-hal yang buruk, pasti dia mengarahkan kepada hal-hal yang benar, meskipun secara bahasa kita tidak mengerti apa yang mereka sampaikan. Namun manusia, nah sekali lagi manusia yang memiliki jiwa yang bisa membolak-balikkan hati, ya, awalnya lahirnya itu dalam keadaan Islam, suci, namun orang tuanya, nenek moyangnya, mbahnya dan lain sebagainya menjadikan dia seorang Nasrani, menjadikan dia seorang Yahudi, menjadikan seorang dia Majusi. Ini.
Kemudian kita lanjutkan di ayat ke-8, fa'alhamaha. Jadi setelah penciptaan jiwa itu secara lengkap, sempurna, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka setelah jiwa itu tercipta, alhama. Jadi Allah memberikan ilham, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka, nafsun ini, jiwa ini, fujuroha. Ada yang durhaka terhadap jiwanya, wataqwaha, dan ada juga yang bertakwa terhadap jiwanya. Ya, tadi setelah Allah menciptakan bentuk jiwa itu, diri kita, diri seorang manusia, fa'alhamaha, Allah mengilhamkan. Allah telah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan takdirnya. Ada yang durhaka, fujuro, itu ada yang durhaka, mendurhakai atau mengingkari dari kesempurnaan jiwa tadi, wataqwaha, dan bertakwa, percaya, beriman terhadap jiwa tadi yang suci. Jadi ini adalah sumpah, artinya sumpah yang Allah sumpahkan ya, demi pernyataan selanjutnya. Jadi sumpah Allah muncul, kemudian pernyataan Allah setelah itu. Jadi Allah bersumpah dulu, baru Allah menyatakan. Ini adalah cara Allah memberikan firman-Nya. Hampir di surat Juz Amma yang kita sudah bahas kemarin, dari sejak ad-duha, wal-laili, ya, itu semuanya sumpah-sumpah Allah. Diucapkan di awal, kemudian pernyataannya yang Allah nyatakan. Pernyataannya ada di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10 dan ayat selanjutnya. Namun pada malam ini kita akan bahas sampai ayat ke-10 ya. Jadi qad aflaha. Jadi kalau kita sumpah itu berarti sudah pasti terjadi. Ya, pasti sudah terjadi tadi. Wa nafsin wa ma sawwaha, terjadi. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia itu, ada yang durhaka, ada yang bertakwa. Itu sudah terjadi, fitrah artinya. Qad aflaha man zakkaha. Nah, ini pernyataannya. Qad, ya, qad itu artinya yang telah lampau, yang telah berlalu. Qad aflaha, jadi Allah telah memberikan keuntungan atau beruntung orang-orang man itu barang siapa. Qad aflaha, jadi barang siapa, man itu barang siapa, zakka, yaitu mensucikan, itu kembali kepada nafsun, jiwa tadi, zakka, mensucikan jiwanya. Jadi qad aflaha, sangat beruntung atau pasti dia beruntung, man barang siapa, zakka, yang telah mensucikan kembali kepada nafsu, yang mensucikan jiwanya, hatinya. Ya, jadi inilah pernyataan Allah. Ya, Allah memberikan keuntungan atau bagi orang yang mensucikan jiwanya, yang mensucikan jiwa dengan berzikir, dengan beribadah, dengan beramal soleh, dengan berdoa dan lain sebagainya, maka dia akan beruntung. Sebaliknya di ayat ke-10 lawannya, waqad khaba man dassaha. Waqad, dan akan rugi, artinya orang yang merugi, yaitu man barang siapa, dassaha, ya, yang mengotori, ya, dassa yang mengotorinya, mengotori jiwanya. Ya, tentu mengotori di sini dengan berbagai macam hal, dengan maksiat, dengan kebohongan, dengan amarah, dengan keputusasaan dan lain sebagainya. Ini adalah untuk mengotori jiwa. Jadi di ayat pertama sampai dengan ayat ke-8 Allah bersumpah terhadap alam semesta, ya, komponen utamanya ada syams, matahari, demi qamar, kemudian demi nahar, waktu siang dan malam, demi langit dan bumi, kemudian demi jiwa. Artinya dalam beberapa ulama tafsir menyatakan ini merupakan sumpah Allah yang sangat lengkap. Artinya
Allah tidak tanggung-tanggung untuk bersumpah, menyatakan sumpahnya bahwasannya orang yang mensucikan, ini pernyataan Allah, barang siapa yang mensucikan, man zakkaha aflaha, beruntung. Man dassaha khoba, barang siapa yang mengotorinya maka dia akan merugi. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sangatlah sangat merugi sekali, sangat begitu hinanya tatkala kita sudah mengetahui sumpah-sumpah Allah seperti ini, sedang sedemikian rupa sumpah Allah, Allah berani bersumpah dengan segala macam yang mungkin kita tidak bisa menggapainya, kita hanya mungkin bisa menggapai bumi saja, atau kita bisa merasakan siang dan malam dengan segala resikonya, namun kita tidak bisa memegang bulan, kita tidak bisa memegang matahari, tidak bisa mengatur. Allah disinilah bersumpah atas pernyataan ayat 9 dan ayat 10. Maka kita sebagai hamba Allah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya Allahu Rabbul Alamin. Rabb itu Tuhan yang kita percayai. Rabb, ada ilah, ada Rabb, ada Malik, kita sudah bahas beberapa hari yang lalu. Kalau Rabbun itu berarti Tuhan yang kita yakini di Allah itu mengatur. Rabbul Alamin berarti Tuhan semesta alam, alamin, semesta alam. Kalau ilah berarti Tuhan yang harus kita sembah. Kalau Malik berarti rajanya semua makhluk. Nah, ini adalah yang kita harus tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita membaca surat Asy-Syams. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang dapat kita kaji bersama di surat Asy-Syams. Semoga ketika kita mengkaji surat ini kita menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita tahu tatkala kita membaca surat ini berarti Allah sudah bersumpah kepada kita, dan kita meyakini semoga Allah memberikan keistiqomahan, memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu mensucikan jiwa-jiwa kita. Memang terkadang manusia itu al-imanu yasdad wa yanqus. Iman itu akan bertambah dan berkurang. Nah, kalau beberapa ulama menyatakan kalaulah iman kita itu berkurang atau melemah, maka seminimal mungkin kita melaksanakan kewajiban kita. Contoh misalkan iman kita sedang melemah karena mungkin godaan setan atau mungkin kondisi atau mungkin bisikan teman, maka kita minimal untuk melaksanakan kewajiban kita. Itu batas minimal. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan kewajiban kita, maka kita terjerumus dalam dosa. Nah, tetapi ketika iman kita itu yasdad, meningkat, maka kita tingkatkan amal sunnah-sunnahnya. Ya, misalkan dalam sholat, ketika kita memang kita semangat sholat, ketika iman kita meningkat, maka kita tingkatkan rawatibnya, kita tingkatkan sholat sunnahnya. Namun ketika kita memang dalam keadaan yangkus, dalam keadaan lemah, maka minimal kita tingkatkan kewajiban kita. Namun kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kekuatan iman. Jadi itulah yang mungkin dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan segala ibadah-ibadah kita dan memberikan kita keistiqomahan dalam segala perbuatan amal baik kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.